Pak Hendra, saya muak dengan rencana busukmu itu. Ada apa lagi, Pancep? Jangan pura-pura nggak tahu Anda. Hah? Permainan apa lagi yang sedang kamu mainkan? Pancep, permainan apa lagi? Pancep jangan seenaknya ya. Jangan seenaknya menuduh saya seperti ini. Pancep datang ke rumah saya dengan marah-marah seperti ini. Jangan mentang-mentang Pak Encep memiliki Rizka, lantas Pak Encep bisa bertindak seenaknya datang ke rumah saya seperti ini. Lalu kamu pikir kamu bisa berbuat apa saja di rumah saya seenaknya? Mencoba menculik Rizka dan menghancurkan hati putri saya. Kalau kamu pikir dengan cara itu kamu bisa menekan saya, kamu salah besar. Saya akan membawa Rizka ke kantor polisi. Kamu ini bicara apa, Pancep? Dari tadi saya nggak ngerti atas tuduhan-tuduhanmu itu. Masih juga berpura-pura? Hah? Baik, saya akan perjelas. Anak buah Anda gagal menculik Rizka dari saya. Dan kamu menggunakan Aldo untuk menghancurkan Nadia. Barusan Aldo menelpon Nadia untuk membatalkan pernikahannya. Pancep jangan menuduh saya sembarangan seperti itu ya. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Saya selalu memegang janji-janji saya. Ya. Dan Pak Encep harus percaya itu. Saya akan menghormati perjanjian kita berdua. Saya akan melangsungkan acara resepsi pernikahan antara Aldo dan Nadia. Saya tidak peduli apa yang dikatakan cucu saya Aldo kepada putri Pak Encep. Tapi saya akan tetap melangsungkan acara resepsi pernikahan itu. Setelah acara itu, Pak Encep harus menyerahkan Rizka kepada saya. Dalam keadaan hidup, karena saya ingin membunuhnya secara pribadi. Baik, kita lihat saja nanti. Aldo! Aldo! Barusan Pak Encep datang. Dia menemui Opa. Dia bilang, kamu telepon Nadia untuk membatalkan resepsi pernikahan itu. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa saya tidak diberitahu? Hah? Apa saya sudah tidak ada harganya lagi di rumah ini? Suka tidak suka, resepsi pernikahan itu harus tetap berlangsung. Dan kamu, Aldo, kamu diam-diam sudah melangsungkan pernikahan dengan Nadia. Kamu kan tahu, Opa sudah mempersiapkan resepsi pernikahan kamu yang besar. Sekarang kamu ingin membatalkannya. Tidak boleh ada seorang pun yang mempermalukan Hendra Saputra. Bahkan cucu saya sendiri. Dan kamu pasti yang sudah menyuruh Aldo untuk membatalkan resepsi pernikahan itu. Opa,
Tolong jangan salahkan Revan. Tolong jangan salahkan saudaraku. Semua ini keputusan Aldo. Aldo yang memutuskan untuk Aldo tidak ingin melakukan resepsi. Karena Aldo ingin menyembuhkan ingatan Aldo dulu. Tolong. Aldo mohon. Tolong hargain keputusan Aldo, Pak. Revan, kita pergi. Aldo! Aldo! Kamu suka tidak suka? Opa tetap akan melangsungkan resepsi pernikahan itu. Dan kalau kamu tidak mau datang, Opa akan seret kamu. Kamu dengar itu? Jadi Pak Hendra maksa Aldo. Nggak ada yang berani membantah Pak Hendra. Kecuali Aldo. Itu juga karena dia masih belum ingat betapa kejamnya Opa. Kalau Papa sama Prita, mereka nggak mungkin membantah Opa. Resepsi pernikahan Aldo sama Nadia berjalan dengan lancar. Aku sudah mencoba, tapi nggak bisa diundur. Jadi resepsi pernikahannya akan berlangsung malam ini. Setelah itu, Natasha Suherman, gak boleh nangis. Nangis cuma buat kamu lemah, kuat. Ini waktunya aku bertindak. Aku harus melakukan sesuatu. Tiara, jangan. Itu terlalu berbahaya. Yang mau dibunuh itu mama aku. Terus aku harusnya nggak ngapa-ngapain. Aku harus diem aja, ngeliat mama aku mau dibunuh. Aku tahu apa yang harus aku lakuin. Halo Tante Prita. Tante gini, sebenarnya sih ini nggak terlalu penting. Tapi aku cuma pengen kasih sesuatu yang spesial buat calon pengantin. Aku pengen hal ini bisa diinget sama Aldo dan Nadia. Aduh, kamu mau kasih kado apa sih? Jadi penasaran. Gini, gimana kalau nanti kita ketemuan di White Rose Bridal Boutique? Kebetulan itu punya teman aku, Tante. Tante ada waktu kan? Dan Tante bisa ajak Nadia? Ya. Oke, Natasha. Oke. See you, Tante Prita. Hai Natasha. Hai, Tan. Hai, Nat. Makasih loh, udah nyempetin datang ke sini. Makasih ya, Nat. Udah masuk ya, Tan? Aku kenalin ke temen aku. Ya. Ya, Nat? Nadia, yuk. Nat. Ya, Nat? Oh, ini tempatnya. Iya. Bagus ya. Bentar, mana ya temen aku? Sini, Nat. Chandra! Hai! Kamu apa kabar? Kenalin. Ini Tante Prita, ini Nadia. Halo. Tante Nadia, Chandra ini teman baik aku, dia desainer hebat. Chan, gaun pesta yang kemarin aku pesan ada? Sudah disediakan? Kita cek yuk. Oke. Tante Nadia bentar ya. Ayo. Nadia, kamu tuh kenapa sih? Tante, aku tuh udah punya desainer sendiri. Nggak perlu lah kesini. Udah, jaga sikap kamu. Lagian ngapain sih kita harus nurutin semua kemauannya Tasya? Emang dia siapa? Kamu tahu, Natasha itu investor potensial penting kita di perusahaan.
Ngerti kamu? Jadi kamu dengerin aja apa kata dia. Percaya aja. Kamu jangan kebanyakan ngeluh. Kamu itu bagian dari keluarga Saputra sekarang. Tante Nadia, maaf ya nunggu. Oh, Nadia, gaunnya udah disiapin di ruang ganti. Betul kan? Kamu nggak usah khawatir, Nat. Aku nggak mungkin dong ngasih kamu gaun yang murahan, yang jelek. Kamu kan tahu aku. Selera aku tuh bagus loh, selera aku tinggi ya kan, Tante? Dan aku juga pengen yang terbaik di hari bahagia kamu. Mari Mbak, kita cobain dulu gaunnya. Ayo. Ya, nah. Coba. Mari. Ayo Jen, kita cobain dulu gaunnya. Pasti cocok deh. Cus. Ayo. HP Nadia pasti ada aplikasi pelacak lokasi. Kalau aku bisa megang handphonenya, aku pasti bisa tahu tempat mana aja yang dia datangi. Gaun apaan sih yang dipilih Natasha, jelek banget. Aku harus kasih tahu Aldo, aku fotoin aja ke dia, aku kirim pilihannya Natasha tuh jelek. Ntar aku pilih sendiri. Kayak gini dipilihin. Phone aku mana lagi? Tinggalan deh kayaknya. Sorry, tas aku. Kirim ke Aldo. Harus ganti baju pilihan aku sendiri. Biar Aldo lihat pilihan siapa yang bagus. Pilihan aku atau Natasha. Sekarang tinggal kirim ke Aldo. Ini pilihannya Natasha. Dan ini pilihan aku. Kemana ya Aldo? Kok nggak dibalas-balas sih? Aku telepon aja deh. Kok sekarang malah nggak aktif? Kamu tuh kemana sih Aldo? Aldo bener-bener ngeselin. Ada apa lagi sih, Nadia? Tante, Aldo tuh bener-bener cuek sama aku. Bahkan dia nggak peduli besok aku mau pakai baju apa, dia nggak peduli. Aku teleponin, nggak diangkat. Terus handphonenya sekarang mati. Pokoknya aku nggak mau tahu Aldo besok harus ada. Dan kamu pasti seneng kan?
Iya kan, kamu senang kan? Maksud kamu apa sih, Nadia? Yang pura-pura kamu. Kamu sengaja ngelakuin semua ini buat aku kan? Kamu mau bikin aku malu, kamu mau ngina-ngina aku ya kan? Nadia, kamu tuh terlalu sensitif. Aku sama sekali nggak ada niat buruk sama kamu. Jaga kelakuan kamu dong, Nadia. Gak enak dilihatin sama semua orang di sini. Kamu gimana sih mau bikin malu saya? Ini semua gara-gara Aldo. Nanti pergi dulu ya. Bye, Tan. Di! Iya Mbak Nadia. Aldo udah pulang belum? Belum Non. Dan Aldo belum kelihatan dari tadi. Permisi Non. Mama tahu kan? Aku ini siapa dan papaku siapa? Jadi Mama harus bisa mastiin Aldo. Dia harus hadir di acara resepsi pernikahan kita besok. Kalau enggak, Mama tahu kan? Apa yang bakal terjadi? Dasar perempuan gak punya sopan santun. Emangnya dipikir dia siapa? Bisa bertingkah sombong kayak gitu. Sudah, Prita, sudah. Nanti kalau Rizka sudah ada di tangan kita, terserah kamu. Kamu mau apakan anak itu?